Allah subhani jadalana bin nurani bil wali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber kekuatan itu adalah para tokoh nasionalis dan tokoh agama. Mereka menginspirasi, menumbuhkan kesadaran kemerdekaan dan kerelaan serta keberanian untuk berkorban. Ulama, kiai dan habib atau keturunan Rasulullah SAW yang menjadi background atau tulang punggung dari barisan agamawan melalui murid dan santrinya. Mereka menyebarkan semangat perlawanan demi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah 5 habib atau keturunan Rasulullah SAW yang pada masa hidupnya berjasa untuk bangsa Indonesia. Siapa saja 5 habib tersebut? Dan jasa apa yang telah diberikan oleh mereka kepada bangsa Indonesia ini? Mari kita bahas. Satu, Habib Salim bin Jindan. Habib Salim merupakan ulama kelahiran Surabaya 18 Rajab 1324 Hijriah atau 7 September 1906. Memiliki nama asli Al-Habib Jindan bin Ahmad bin Jindan. Ulama yang dijuluki gudang ilmu pada zamannya ini merupakan murid Syekhuna Khalil bin Abdul Muthalib yang masyhur dengan sebutan Mbah Khalil Bangkalan. Beliau hijrah ke Jakarta lalu membuka beberapa majelis ilmu di beberapa daerah. Selain berdakwah, Habib Salim juga menjadi pejuang terdepan untuk kemerdekaan Indonesia. Habib Salim bahkan ikut serta membakar semangat para pejuang untuk berjihad melawan penjajah Belanda dengan tenaga, fatwa, dan pidatonya yang berapi-api. Ulama yang ahli dalam berdebat dan orator ulung ini pernah ditangkap pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Meski ditangkap, semangatnya dalam berjuang dan berdakwah sama sekali tidak surut. 2. Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang merupakan tokoh penting dalam jaringan habaib pada akhir abad ke-19. Ia lahir pada tanggal 20 Jumadil Awal 1286 atau 20 April 1870 dan wafat pada Ahad 20 Rajab 1388 Hijriah atau 13 Oktober 1968. Pada 1886 di tanah air, Habib Ali Kuitang berguru kepada para alim ulama yang ada di Indonesia. Ia bahkan juga membangun pengajian tetap di Majelis Taklim Kuitang dan di tempat lainnya di seluruh Indonesia, mulai dari desa terpencil hingga luar negeri. Para tokoh era pergerakan nasional seperti Guru Sayyid Usman Yahya, Habib Ali Kuitang juga merupakan tokoh politik dan pejuang kemerdekaan. Pada masa itu, beliau aktif di Partai Syarikat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro-Minoto dan Haji Agus Salim. Di zaman pendudukan Jepang, Habib Ali Kuitang pernah dipenjara bersama Haji Agus Salim dengan mengobarkan semangat anti penjajah dengan membawa ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi yang mengajarkan melawan penjajah. Habib Ali Kuitang pernah mengungkap, penjajah adalah penindas, kafir, dan wajib diperangi. 3. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman pada 15 Maret 1892. Selain dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam di Sulawesi Tengah, ia juga dikenal sebagai tokoh nasionalis anti penjajahan yang militan. Kesetiaan dan rasa kagumnya pada Soekarno diungkapkan dalam sebuah syair kemerdekaan
yang ditulis Habib Idrus pada tahun 1945. Semasa hidupnya, Habib Idrus selalu berjuang dalam ranah pendidikan dan perjuangan kemerdekaan. Madrasah Al-Khairat yang didirikan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selain sebagai media dakwah Islam, juga menjadi pusat perlawanan dan doktrinasi nilai-nilai nasionalisme. Syair yang Habib Idrus buat pada tahun 1945 bahkan dikenal sebagai syair yang bermakna perjuangan syarat nasionalisme. Meski berdarah Arab, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengungkapkan cintanya pada Indonesia dengan cara yang luar biasa. 4. Syarif Hamid II. Syarif Hamid II yang memiliki nama lengkap Syarif Abdul Hamid Al-Qadri merupakan seorang Habib sekaligus Sultan di Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat yang merancang lambang Garuda Pancasila. Lelaki yang juga akrab disapa Sultan Hamid II ini merupakan putra sulung Pontianak ke-6 yang lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913 dan wafat di Jakarta 30 Maret 1978. Ia menempuh pendidikan di ILS Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Meski tidak tamat di Bandung, Syarif Hamid II lulus dan meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Setelah lulus pada tahun 1937, Syarif Hamid II dilantik sebagai perwira Kenil dengan pangkat letnan II. Dalam perjuangannya, beliau juga ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk merancang lambang negara RI, yaitu Garuda Pancasila. Saat menjabat sebagai Menteri Negara Gender Portofolio pada 10 Januari 1950, dibentuklah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah Sultan Hamid II. Susunan teknis pembuatan lambang negara ini antara lain diisi oleh Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Velaupesi, Muhammad Nasir, dan R.M. Ngabehi Purbatjaraka. 5. Habib Hussein Mutahar. Habib Hussein Mutahar merupakan pencipta lagu Hari Merdeka atau yang dikenal 17 Agustus yang biasa diputar menjelang Hari HUT RI. Dengan nama asli Muhammad bin Hussein Al-Mutahar, beliau lahir di Semarang pada 5 Agustus 1916. Semasa hidupnya, Habib Hussein Mutahar dikenal sebagai sosok seniman dan musisi yang handal. Selain itu, beliau juga dikenal karena rasa berbaktinya kepada negara. Selain menciptakan lagu Hari Merdeka, Habib Hussein Mutahar juga menciptakan lagu Haimin Syukur, di mana lagu ini merupakan bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah 5 Habib pejuang kemerdekaan Republik Indonesia fenomenal yang perlu kamu ketahui jasa-jasa dan pengorbanannya. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Tunggu video sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.